Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raidu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas latihan soal-soal sumatif akhir semester tahun pelajaran 2024-2025 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial IPS kelas 7 SMP MTS Sederajat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah soal penilaian sumatif akhir semester PSAS. Soal PSAS, kurikulum merdeka. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Nah, di sini ada wacana tentang Chairul Tanjung. Kita baca terlebih dahulu. Jika kamu sering menonton acara dari saluran Trans TV dan Trans 7, maka nama Chairul Tanjung pasti sudah tidak asing lagi. Pemegang City Crop ini juga memiliki kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia. Chairul Tanjung lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar Tanjung, bekerja sebagai wartawan, dan ibunya bernama Halimah. Chairul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Agar bisa kuliah, Chairul Tanjung berdagang buku, fotokopi, hingga membuka jasa pembuatan kaos. Beliau sempat merasakan kegagalan pada saat itu, namun sifatnya yang senang membangun relasi dengan berbagai perusahaan membuat bisnisnya terus berkembang. Puncaknya adalah saat beliau mendirikan City Crop dan menguasai berbagai bidang dari keuangan, multimedia, hingga properti. Dari wacana di atas, peristiwa keluarga yang terjadi di masa lalu dapat diamati pada masa sekarang dengan melihat jejak-jejaknya sebagai titik-titik. A. Inspirasi. B. Tradisi. C. Sosialisasi. D. Komunikasi. Jawaban yang paling tepat adalah, jadi jawaban yang paling tepat dari wacana atau peristiwa keluarga yang terjadi pada masa lalu, ya, dari kisah Chairul Tanjung ini, maka termasuk sebagai inspirasi. Kenapa inspirasi? Karena Chairul Tanjung ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Salah satunya beliau juga merasakan kegagalan, namun sifatnya senang membangun relasi dengan berbagai perusahaan, membuat bisnisnya itu terus berkembang sehingga dia itu menjadi sukses. Nah, jadi dari cerita Chairul Tanjung ini merupakan salah satu inspirasi untuk kita semua. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 2. Dari gambar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa letak astronomis Indonesia membawa dampak bagi Indonesia, yakni titik-titik. A. Memiliki iklim tropis. B. Memiliki 3 zona waktu. C. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. D. Memiliki iklim tropis dan 3 zona waktu. Jawaban yang paling tepat adalah, dari gambar di atas, maka kita bisa menyimpulkan letak astronomis Indonesia itu membawa dampak bagi Indonesia, yakni memiliki zona waktu, ya, memiliki 3 zona waktu, yaitu zona waktu pagi, siang, dan malam. Soal berikutnya nomor 3. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Mengenal Sirkum Pasifik dan Mediterania. Bumi kita memiliki 2 baris pegunungan utama yang membentuk barisan pegunungan-pegunungan besar. Kedua barisan pegunungan tersebut adalah Sirkum Pasifik yang mencakup wilayah Asia Pasifik, lalu Sirkum Mediterania yang mencakup wilayah Asia Eropa. Kawasan Asia Tenggara menjadi tempat bertemunya jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya, banyak gunung api aktif yang tersebar dan bisa ditemukan di sejumlah negara di Asia Tenggara. Sirkum Pasifik adalah jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan menuju pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu menuju ke Jepang, kemudian negara-negara di Asia Tenggara yang dilalui Sirkum Pasifik seperti Filipina,
dan Indonesia yang melewati Sulawesi, Indonesia Sirkumpasifik bercabang menuju ke Pulau Halmahera hingga Papua. Berbeda dengan sirkum Mediterania, busur dalam sirkum Pasifik justru bersifat non-vulkanik, sedangkan busur luar sirkum Pasifik bersifat vulkanik. Sepanjang dua jalur pegunungan ini ada banyak gunung api yang siap meletus dengan intensitas gejala vulkanik. Pertanyaannya, dari wacana di atas, kita bisa menyimpulkan pengaruh adanya jalur pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania bagi Indonesia adalah A. Curah hujan tinggi, B. Terjadinya kemarau panjang, C. Gunung api aktif, D. Angin yang kencang. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang mana? Nah, karena pengaruh adanya pegunungan ya, pegunungan mengenal sirkum Pasifik dan Mediterania itu tentunya dapat menyebabkan terjadinya gunung apa? Gunung api yang aktif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jawabannya adalah yang C, terjadinya jalur pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania bagi Indonesia adalah gunung api aktif. Lanjutkan pada soal berikutnya nomor 4. Jarak antara Bandung dengan Cirebon adalah 50 km dengan waktu tempuh menggunakan sepeda motor selama 60 menit, sedangkan jarak di peta hanya 5 cm. Tentukan berapa skalanya. Nah, jawabannya adalah 1 berbanding berapa? Nah, di jarak Bandung ke Cirebon itu adalah 50 km dengan waktu tempuh menggunakan sepeda motor selama 60 menit ya. Sedangkan jarak di peta hanya 5 cm. Berarti dari kilometer ke cm, maka tentukan berapa skalanya. Berarti skalanya itu adalah 1 berbanding 1 juta. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tidak diketahui pengarangnya. 2. Tidak diketahui secara tepat waktu kejadiannya. 3. Berisi tuntunan nilai ajaran hidup dan sebab akibat. 4. Menampilkan unsur sejarah. 5. Pengarangnya seorang sarjana. 6. Memiliki milik pribadi. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat tersebut memiliki ciri khas yang menjadi karakternya. Manakah yang termasuk ciri-ciri khas cerita rakyat? A. 1, 2, 5, 6. B. 3, 4, 5, 6. C. 1, 2, 3, 4. D. 1, 3, 4, 5. Jawaban yang paling tepat adalah tidak diketahui pengarangnya. Terus juga tidak diketahui secara tepat waktu kejadiannya. Berisi tuntunan nilai tentunya. Ajaran hidup dan sebab akibat. Menampilkan unsur sejarah. Pengarangnya seorang sarjana juga bisa ya, atau juga tidak seorang sarjana pun bisa membuat cerita rakyat. Jadi untuk gelarnya itu tidak hanya seorang sarjana, akan tetapi yang non sarjana pun sampai sekolahnya SMA pun bisa. Berarti nomor 5 ini kurang tepat gitu ya, karena bukan hanya sarjana saja menjadi milik pribadi, ini kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Secara sadar atau tidak sadar, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi bagi putra-putrinya. Sebagaimana halnya dengan lembaga lain, maka keluarga pun memiliki fungsi. Salah satu fungsinya adalah membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Hal tersebut merupakan fungsi keluarga sebagai titik-titik. A. Reproduksi, B. Proteksi, C. Ekonomi, D. Sosialisasi. Jawaban yang paling tepat adalah fungsi dari keluarga soal nomor 6 ini adalah sebagai sosialisasi. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Veronica menolong seekor anjing kecil yang terjebak
dalam saluran air karena diajarkan orang tuanya untuk tolong-menolong dengan makhluk hidup lainnya merupakan pengaruh dari agen sosialisasi titik-titik. A. Keluarga, B. Teman sepermainan, C. Media massa, D. Sekolah. Jawabannya adalah pengaruh dari agen sosialisasi keluarga. Kenapa keluarga? Karena diajarkan oleh orang tuanya untuk saling tolong-menolong. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Polisi menghentikan seorang pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm saat razia lalu lintas. Karena hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri, apa yang dilakukan pengguna sepeda motor tersebut merupakan pelanggaran norma titik-titik. A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum. Jawabannya adalah melanggar norma hukum ya, karena di sini ada penegak hukum, polisi itu ya, dan juga tentunya ada yang melanggar atau terkena razia saat di lalu lintas. Karena hal tersebut tentunya dapat membahayakan dirinya sendiri. Jawaban tepat adalah yang D. Soal berikutnya nomor 9. Perhatikan gambar kondisi saling bergantung berikut. Wilayah A, wilayah B, wilayah C, ya, interaksi antar wilayah. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik A, wilayah A dan B dapat disuplai wilayah C, B, wilayah A dan C dapat dipenuhi wilayah B, C, hubungan wilayah A dan C yang kuat karena pengaruh wilayah B, yang D, hubungan wilayah A dan B yang kuat. Jawaban yang paling tepat adalah wilayah A ini surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Wilayah C surplus ikan surplus sayuran. Berarti yang C ini adalah yang memiliki kekayaannya itu adalah selain ikan juga tersedia sayuran. Jadi wilayah A dan B dapat disuplai dari wilayah C. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, gitu ya. Nah, karena yang C di sini adalah surplus ikan juga surplus sayuran. Soal berikutnya nomor 10. Seorang konglomerat membeli sebuah mobil Lamborghini untuk hadiah ulang tahun anaknya. Hal tersebut berarti untuk memenuhi kebutuhan titik-titik. A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Sekarang. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah kebutuhan tersier ya, karena itu bukan kebutuhan primer juga bukan juga pula kebutuhan sekunder ya, tetapi sebagai kebutuhan keinginan atau tambahan atau disebut juga dengan kebutuhan tersier. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 11. Seorang tukang bubur menabung selama 15 tahun agar bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan tukang bubur tersebut telah melaksanakan kebutuhan titik-titik. A. Sekarang, B. Masa mendatang, C. Mendesak, D. Sepanjang waktu. Jawabannya adalah tentunya kebutuhan masa yang akan datang. Karena menabung hari ini itu bisa memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, termasuk yang dilakukan oleh seorang tukang bubur ini yang menabung selama 15 tahun untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Soal nomor 12. Perhatikan daftar berikut ini. 1. Jenis kelamin, 2. Tingkat pendidikan, 3. Lingkungan tempat tinggal, 4. Kemajuan iptek, 5. Pendapatan, 6. Status sosial, 7. Selera, 8. Adat istiadat. Data tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi titik-titik. A. Kebutuhan, B. Aktivitas, C. Interaksi, D. Norma. Jawabannya adalah dari data tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 13. Barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. Misalnya, api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan, dan penghangat ruangan. Namun, ketika api jumlahnya banyak, justru dapat menjadi bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran. Barang ini disebut barang titik-titik. A. Bebas, B. Sekarang, C. Ekonomis, D. Ilit.
jawaban yang tepat adalah jawabannya termasuk ke barang ilit. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 14. Perhatikan jenis barang berikut ini. 1 nasi, 2 roti, 3 upi, 4 kompor, 5 gas, 6 HP, 7 charger. Barang yang termasuk dalam kategori barang substitusi ditunjukkan nomor titik A1 dan 2, B3 dan 4, C4 dan 5, D6 dan 7. Yang termasuk ke dalam barang substitusi salah satunya adalah ada nasi dan juga roti gitu ya yang termasuk. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A1 dan 2. Soal berikutnya nomor 15. Perhatikan jenis barang berikut. 1 pensil, 2 pertali, 3 motor, 4 pulpen, 5 jagung, 6 nasi, 7 pertamak. Barang yang termasuk dalam kategori barang komplementer ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1 dan 4, B2 dan 3, C2 dan 7, D5 dan 6. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yang termasuk kategori barang komplementer yaitu pertalit, terus juga motor. Jawabannya adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.